wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Nusantara. Sahabat YouTube, hari ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Biruni Karossah. Jadi mungkin hari ini ada kegiatan. Jadi mari kita ikut, saya akan masuk ke dalam. Oke teman-teman. Ini tempat parkir semua ini. Dan nah ini pramuka semua ini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum mulai? Iya, mulai dari tadi. Siapa yang datang? Penceramah? Enggak, Pak Bupati datang. Baru jalan. Oh iya, oke, siap. Yo. Ini kita mau liput pada waktunya. Nah, sahabat YouTube, kita sudah masuk di ini, ada juga di sini ada Warkop Teknik Informatika Balai Latihan Kerja Komunikasi Al-Biruni Center. Nah, kita akan masuk ke acara. Ini siswa-siswa sudah siap-siap semua ini. Berapa yang tamat? Nanti? Dua orang ya? Oh iya. Itu untuk apalan, Dik? Oke. Siap. Nanti wawancara sama. Nah, teman-teman, masyarakat sudah siapkan di sini, sudah berbicara Pak Kepala daripada kegiatan ini. Ini semua pramuka sudah siap di tempat ikut partisipasi dalam acara ini. Yang sempat hadir pada siang hari ini, serta hadirin dan hadirat, kita akan masuk ke dalam. Tamu undangan yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara wisuda hafalan Al-Quran 30 juz Pondok Pesantren Al-Biruni yang keempat kalinya pada tahun 2025. Hadirin para tamu undangan yang sama-sama berbahagia, selaku ketua panitia acara pada siang hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, para tamu undangan, masyarakat yang telah andil dalam acara wisuda pada pagi hari ini. Mereka telah memberikan sumbangsih berupa materi, uang, dan sumbangan pikiran sehingga bisa terlaksananya acara wisuda hafalan Al-Quran pada pagi hari ini. Yang sama-sama berbahagia, orang tua santri yang hari ini anak atau putra putrinya diwisuda, baik yang hafalan 30 juz, di mana ada 2 orang yang hari ini kita wisuda hafalan 30 juz atas nama Mirawan hafizah 30 juz kelas 12 atau kelas 3 Madrasah Aliyah Al-Biruni, dan insya Allah akan melanjutkan kuliah yang hari ini menduduki kelas 10 atau kelas 1 Madrasah Aliyah Al-Biruni. Dan beberapa wisudawan-wisudawati yang hari ini ada yang diwisuda 5 juz, 10 juz, ada yang 20 juz, yang semuanya mudah-mudahan menjadi hafiz dan hafizah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi asbab orang tuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah acara ini terselenggara atas partisipasi terutama dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Biruni yang telah mengarahkan kami selaku panitia
dan Dewan Guru, Dewan Asatis dan Asatizah Pondok Pesantren Al-Biruni yang telah bekerja keras. Demikian juga dengan santriwan dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al-Biruni. Alhamdulillah atas kerjasama yang baik, acara ini bisa terselenggara dengan baik. Mudah-mudahan bantuan moral, materi. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa berdiri dengan miring, jadi saya berdiri tegak lurus. Karena laki-laki harus berdiri tegak lurus ya. Para hadirin yang saya hormati, yang pertama yang saya hormati dua senior saya yang hadir bersama kita. Yang pertama Bapak Haji Dr. Haji Syamsuddin Ilsi MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian Pembawa Hikmah Al-Ustaz Tamrin Al-Lek SPI Hafizahullah Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Haji Hasanuddin Sailor. Kemudian yang saya hormati Kepala Bidang PAUD yang mewakili Dinas Pendidikan, dan seluruh tamu undangan yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami masyarakat, semoga anak kami itu keduanya bisa sukses nanti di sana. Inilah yang kami sempat sampaikan. Kemudian terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua santri, terutama yang mondok, atas partisipasinya, sumbangsinya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para muhsinin yang telah bersedekah, berinfak, memberikan sumbangsinya untuk pembangunan rumah tahfiz Al-Quran yang ada di samping sana depan. Itu murni dari partisipasi masyarakat dan orang tua santri para hadirin sekalian. Semoga dibalas kebaikan dunia dan akhirat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat, semoga anak kami itu keduanya bisa sukses nanti di sana. Inilah yang kami sempat sampaikan. Kemudian terakhir saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua santri, terutama yang mondok, atas partisipasinya, sumbangsinya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para muhsinin yang telah bersedekah, berinfak, memberikan sumbangsinya untuk pembangunan rumah tahfiz Al-Quran yang ada di samping sana depan. Itu murni dari partisipasi masyarakat dan orang tua santri para hadirin sekalian. Semoga dibalas kebaikan dunia dan akhirat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua saya, karena pertama saya menanyakan hakim di Kecamatan Kanusa, beliau yang selalu membimbing saya. Izin Bapak Haji Hasanuddin Sailor, dan juga karena beliau selalu mensupport saya bisa berada di tempat ini dan berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pondok Pimpinan Pesantren, Pembina sekaligus Kepala Sekolah Bapak Ustaz Maharudin. Yang sama-sama kita hormati juga Ketua Panitia, dan kita banggakan bersama juga Bapak Dr. Syamsuddin LC yang memang ini pendiri yayasan pertama Al-Biruni, karena saya juga ingat saat itu saya masih aktif juga di Kanusa. Dan yang kita banggakan bersama tokoh masyarakat, orang tua kita, yang tentu saja karena dukungan beliau maka pesantren ini bisa membanggakan sampai saat ini. Dan yang tak kalah pentingnya, kami banggakan bersama para orang tua santri
yang alhamdulillah saya tadi sampai merinding Bapak Ibu melihat penampilan anak-anak kita luar biasa sekali. Ini adalah salah satu prestasi yang saya tahu bahwa Kecamatan Karosa always the best from masyarakat Karosa. I always proud of you, my students. Thank you. Saya tidak bisa bahasa Arab sebab latar belakang saya bukan dari bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris insya Allah saya bisa, because I am English teacher. Alhamdulillah, hati-hatinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas segala limpahan rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita semua dipertemukan di tempat ini yang tiada lain adalah mengikuti acara wisuda tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Biruni. Masya Allah, luar biasa anak-anak kita. Saya sampai berpikir bagaimana kalau anak-anak kita semua seperti ini. Insya Allah kita orang tua patut berbangga karena sudah ada aset-aset kita yang mendoakan kita di hari kemudian. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Izin Bapak Pimpinan Pondok, sebelum saya mulai sambutan dan para orang tua yang sempat hadir, sebelumnya saya mohon maaf. Sedianya Bapak Kepala Dinas kami yang akan menghadiri pertemuan pada hari ini, tetapi beliau ada kegiatan di Mamuju yang ini terkala pentingnya, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya minta tolong bukan karena di Karosa jadi dan kita orang Karosa, tolong wakili pertemuan itu dan wakili saya untuk sambutan. Hari ini yang sama berbahagia. Pondok Pesantren Al-Biruni ini perlu juga saya sampaikan bahwa untuk sekolah madrasahnya atau setingkat dengan SMP itu di bawah naungannya kami, di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau madrasah aliannya itu di bawah naungan Depan. Sehingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk titipkan anak di sini. Kenapa? Karena ada ijazahnya dan itu asli dan murni di bawah naungan Dinas Pendidikan. Satu-satunya madrasah sanawiyah yang ada di, kalau di Mamuju Tengah sudah ada juga kalau saya tidak salah, tetapi di Karosa ini baru MTS Al-Biruni yang berada di bawah naungannya kami Dinas Pendidikan. Ya. Dan kalau saya tidak salah, izin Pak Ustadz, tahun 2022 Dinas Pendidikan juga memfasilitasi beberapa bangunan yang ada di sini, dan itu kalau saya tidak salah kurang lebih 3 miliar Pak ya. Jadi alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Biruni ini tidak bisa kita ragukan tentang keberadaannya, karena betul-betul kalau misalnya ada masalah atau apa itu di bawah kontrolnya Dinas Pendidikan, di bawah kontrolnya Dinas Pendidikan. Saya mohon maaf tidak membandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada, cuman saya ingin menyebut Al-Biruni. Kenapa? Karena di depan mata kita alumni-alumninya, bahkan sudah belum alumni. Tadi itu masih ada yang kelas 10 itu sudah habis 30 juz. Masya Allah. Ini kita di Karosa. Lalu kemudian saya berpikir, what for? Untuk apa kita isi jauh-jauh anak kita? Kalau di daerah sendiri, di Kecamatan Karosa sendiri, there is the best school for our students. Dengan melihat tadi, it means that itu berarti kita tidak meragukan tenaga-tenaga pendidik yang ada di sini. Keberhasilan seorang tenaga pendidik, it's not. Kita tidak melihat bagaimana hebatnya seorang guru, bagaimana hebatnya anak didik yang kita lahirkan. Sebab Bapak Ibu, banyak orang-orang hebat yang hanya mampu hebat pada dirinya sendiri, bahkan tidak bisa mentransfer ilmunya ke anak didik kita. Salah satu keberhasilan tenaga pendidik adalah how to transfer ilmu kita, bagaimana kita mentransfer ilmu kita dan anak-anak memahami itu.
akan satu kebanggaan jika anak-anak kita lebih daripada apa yang kita berikan. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana tadi kita tidak bangganya? Anak seusia ini menguasai 3 bahasa. Saya saja 3 bahasa, tapi bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mereka ini menguasai bahasa Arab, bahkan bukan 3 bahasa, but maybe 5. Ya, sudah tahu bahasa ibunya, mungkin bahasa Bugis atau bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab yang langka. Kenapa? Tidak semua orang dikasih hidayah untuk menjadi penghafal 30 juz. Termasuk mungkin saya. Saya mau sekali jadi penghafal, tapi mungkin saya tidak dikasih hidayah. Ya, tapi insya Allah semoga ini menjadi motivasi bagi saya bahwa anak-anak saya mungkin akan saya jadikan seperti itu, Pak Ustaz. Insya Allah. Kenapa? Karena Bapak Ibu, terkadang memang kita sebagai orang tua, ini adalah pengalaman pribadi saya ya. Karena kita lupa apa sih tujuan hidup kita. Kita kadang terlena dengan apa yang kita lakukan hari ini, sehingga ketika kita membiasakan diri menghadiri hal-hal yang seperti tadi, itu bukan kita hanya hadir di sini, tetapi apa yang bisa kita petik dengan waktu yang kurang lebih 3 jam 4 jam di sini. Hikmah apa yang bisa kita ambil, hikmah apa yang bisa kita bawa pulang. Itu yang terpenting. Bukan hanya datang di sini kita melihat, dan yang paling utama kan silaturahmi. Mungkin yang tadinya saya tidak pernah ketemu dengan Pak Ustadz mungkin, atau siapa orang tua saya di sini. Ini adalah momen untuk pertama bersilaturahmi. Yang kedua adalah bagaimana kita memotivasi diri kita, melihat anak-anak kita yang tampil. Dan yang paling pertama ini ada di tengah-tengah kita di Kecamatan Karosa. Tidak perlu kita khawatir Bapak Ibu, karena jujur biasanya ini pengalaman, tapi ketika orang tua menitipkan anaknya di pesantren, kadang juga lupa bahwa ada ijazah yang perlu dia cari, sehingga kadang memasukkan saya anaknya di pesantren, tapi tidak melihat sekolah itu bisa tidak menerbitkan ijazah, sekolah itu bisa tidak ujian, karena tidak semua sekolah bisa menerbitkan ijazah. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan, pesantren Al-Biruni di bawah naungan Dinas Pendidikan, dan setiap tahun mengambil belangko ijazah di kantor kami. Jadi tidak perlu diragukan. Itu kalau untuk tingkat SMP-nya. Kalau madrasah aliyahnya di Depan. Sehingga jangan heran kalau baru beberapa tahun pesantren Al-Biruni sudah sebesar ini, karena mereka dinaungi oleh satu Kementerian Agama dan satu Dinas Pendidikan. Jadi sepintar-pintarnya saya Pak Ustaz, mau tempuh yang kanan dan kiri, itu oke saja, yang penting tidak melanggar. Ya Pak Ustaz? Oke. Nah, selanjutnya mungkin yang ingin saya sampaikan kepada orang tua siswa bahwa tujuan anak-anak kita mondok adalah kita ini pasti orang tua mau selalu yang terbaik untuk anak-anak, iya kan? Tetapi kadang-kadang juga hati orang tua tidak mau pisah sama anaknya. Ya? Nah sekarang ini sudah di Karosa. Ngapain kita jauh-jauh misalnya kasih sekolah kalau sudah ada yang terbaik di Karosa? Karena yang bisa membangun daerah kita adalah kita sendiri. Biar Pak Ustadz membangun ini kayak istana, kalau tidak ada peserta didiknya, kalau tidak ada gurunya, bagaimana mungkin bisa terlaksana dengan baik? Nah, yang paling saya sangat banggakan ini adalah 30, saya tadi bertanya sama ibu, kurang lebih 30 tenaga pendidik yang ada di Pondok Pesantren Al-Biruni, itu sudah dari level SMP sampai ke SMA. Nah, kurang lebih 30 ini alhamdulillah menghasilkan kader-kader yang seperti ini. Yang saya berpikir itu sangat luar biasa. Luar biasa ini Pak Ustaz. Iya. Dan tahun lalu saya juga sempat menghadiri, tetapi betul-betul tahun ini jauh luar biasa perkembangannya. Karena baru tadi MC-nya dilihat, ini yang tampil baru 3 loh. Baru tadi MC-nya dilihat, sudah luar biasa hebatnya. Bagaimana dengan yang tidak kelihatan? Yang kasih tahu ini Pak Ustaz, ini baru ada di kelasnya, belum yang baru tamat. Dan yang kita sangat harapkan bagaimana alumni-alumni kita disebut di luar sana. Oh, alumni dari mana nih? Dari Karosa. Karosa, termasuk lagi Karosa. Terima kasih Pak Ustadz, karena awalnya juga saya berpikir
Ya, kita semua berpikir mungkin, bukan cuma saya. Karena kita ini sudah lama di Karusa. Kita pasti tidak pernah bayangkan akan seperti ini pondok pesantren Al-Biruni. Iya, tapi mungkin dengan ide-ide cemerlangnya tenaga pendidiknya, dengan ide-idenya Pak Ustadz, dan satu lagi, tidak ada ASN di sekolah ini. Jadi selalu berpikir nanti ASN baru bisa berhasil. No, bukan di pikiran itu. Tidak ada pegawai negeri sipil yang mendidik tadi ini anak-anak. Kenapa saya sampaikan demikian? Supaya pikiran ini tidak selalu terfokus bahwa itu berhasil anakku kalau jadi pegawai. Tidak. Keberhasilan kita itu adalah bagaimana bisa menghasilkan yang seperti tadi. Saya sendiri sampaikan, saya ini dari orang tua yang gagal. Kenapa? Sudah S2 tetapi belum tentu anak-anak saya mampu menjalani apa yang saya bisa jalani. Karena apa? Contoh, saya adalah guru bahasa Inggris. Hari ini anak saya tamat SMA mau mendaftar kuliah. Ternyata tidak ada modal bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena tidak pernah ada orang tua terfokus untuk didik anaknya. Ini pelajaran Bapak Ibu. Kita ini sebagai orang tua sebenarnya harus dari awal. Anaknya orang dikasih pintar, tapi kadang anak tak sendiri dilupa. Ini yang terjadi pada pribadi saya. Baru dia mau menyesal, mau jadi apa? Mau masuk kuliah baru dia menyesal. Terlambat itu penyesalan karena usia anak kita semakin hari semakin. Jadi kalau misalnya kita bilang dari MTS misalnya masuk pesantren, kalau anaknya mau, biasanya kan anaknya yang tidak mau. Nah, bagaimana caranya supaya anak tak mau? Kasih memang yang positif kita kasih lihat ya. Contoh mungkin seperti ini, tidak ada salahnya dibawa anak ke sini. Iya, sama itu biasa. Ada orang tua dia mau ke masjid, mengganggu nanti di masjid. Padahal tidak seperti itu konsepnya ya Pak Ustaz. Iya, silakan anak-anak tadi bawa supaya terbiasa melihat gerakan salat seperti ini. Iya. Yang kedua Bapak Ibu, lagi saya ingin sampaikan ini juga pesannya Pak Kadis bahwa programnya Bapak Bupati kita, izin Pak Ustadz, itu mengembalikan anak putus sekolah. Nah, melalui kesempatan ini kebetulan banyak tokoh masyarakat yang hadir. Mari kita membantu Bapak Bupati kita untuk mengembalikan anak yang tidak sekolah ini. Misalnya SMP kelas 1 berhenti, mungkin di sini ada yang tetangganya seperti itu. Mari kita bujuk anak didik kita. Kalau tidak mau masuk di sekolah formal, kasih masuk di non formal. Ada namanya program paket B dan paket C. Jadi misalnya dia berhenti sekolah di usia SMP karena banyak faktor. Karena tidak semua orang berhenti sekolah karena faktor ekonomi, tetapi kadang faktor pergaulan dan kadang terlalu cepat diminta cari uang sehingga dia tidak mau sekolah. Kalau misalnya kelas 2 SMP dia berhenti, kita usahakan mau tarik masuk di sekolah formal, biasakan malu-malu karena kelas 3 bisa tanya temannya. Usahakan dulu kasih ikut paket B. Nanti sudah ikut paket B baru kita kasih pilihan mau lanjut di sekolah formal SMA atau mau lanjut di non formal. Sehingga ini kan anak putus sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah itu kurang lebih 3.000. Nah, sementara ini kami dari Dinas Pendidikan insya Allah Hardiknas dalam rangka Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei kita akan meluncing program terbaru Dinas Pendidikan Kaki Sekolah. Dalam artinya mari mengajak anak-anak didik kita bersekolah. Dari angka 3.000 ini kami sudah berbagi mulai dari kepala sekolah, pengawas, dan ada 17 PKBM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah untuk by name by address. Dicari anak yang putus sekolah kita berbagi sehingga angka 3.000 ini bisa berkurang. Ini adalah program unggulannya Dinas Pendidikan. Kenapa saya sampaikan di kesempatan ini Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu lah yang bisa memberikan informasi kepada kami bahwa inilah yang putus sekolah. Kami sama Pak Ustadz nanti akan memfasilitasi, misalnya di kelas 2 bermasalah, mungkin saya akan bicara Pak Ustadz apakah kita kasih ikut ujian di sekolah ini atau ikut ujian di program paket. Mungkin cukup sekian, terlalu banyak mungkin saya menyampaikan. Sekali lagi kami dari Dinas Pendidikan selalu
support programnya Bapak Ustadz, terutama orang tua yang ada di sini. Dan pesan saya bagi anak-anak yang tampil tadi maupun yang di belakang, you have to study hard because your success adalah kebanggaannya all of your parents. Thank you very much. Saya selalu berharap mari kita bangun daerah kita dengan kerjasama yang baik. Dan saya mengakhiri sambutan saya minallahil musta'an wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning my students. Alhamdulillah binikmatil iman, walhamdulillah binikmatil Islam, walhamdulillah binikmatil Quran hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pertama-tama saya menyampaikan rasa hormat saya sedalam-dalamnya kepada Ibu yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah. Alhamdulillah menyampaikan motivasi dan pesan yang sangat luar biasa diselingi dengan bahasa Inggris yang begitu fasih. Makasih Ibu. Begitu pula saya sampaikan rasa hormat saya kepada saudara saya pimpinan Pondok Pesantren Al-Biruni, Ustaz Baharudin Hafizahullah alaih. Beliau di senior saya di pesantren. Ya. Ada Ustaz yang juga boleh dikata senior saya juga, Ustaz Samsudin, Dr. Samsudin ini. Beliau lebih duluan menghafal Quran dibanding saya. Mereka sama-sama dari pesantren yang sama. Saya bertiga ini dari pondok pesantren yang sama, dari Darul Istiqomah, Pacopak, Kabupaten Maros. Saya sempat jualan dulu di pondok Tapis. Tapi beliau ini jauh lebih beruntung dibanding saya, karena beliau alhamdulillah sudah hafalannya sudah mungkin sama alhamdulillah. Begitu pula saya sampaikan rasa hormat saya kepada seluruh tamu undangan yang kami muliakan, yang kami hormati, yang saya tidak bisa rinci satu demi satu. Begitu pula kepada seluruh orang tua, santri, santriwati dan simpatisan yang sempat hadir, lebih khusus kepada panitia pelaksana dan yang teristimewa kepada para santri Pondok Pesantren Al-Biruni yang tadi sudah diwisuda di hadapan kita semua. Semoga yang belum selesai hafalannya 30 juz bisa segera berkalung menyelesaikan 30 juz di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama selalu memuji bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita sempat bersilaturahim di pondok tercinta kita ini. Pokoknya jangan sampai terlupakan. Apa itu? Ikhlasun bin niat. Apapun yang kita mau lakukan di dalam hidup ini, posisikan itu keikhlasan yang sempurna.
sama-sama dulu kan dah. Kasih kita balik ke sini aja. Tak? SPD FM. Wajahnya balik dulu ke sini, Bu. Oh, ibu, di situ berdiri dulu. Oke. Ada di dalam. Ayah, ibu, Allah telah menganugerahkanmu kepadaku sebagai penuntut menuju cintanya. Kau ajarkan aku artiakan sebuah keteguhan makna kehidupan. Ayah, ibu, maafkan anakku yang belum menjadi seperti apa yang engkau harapkan. Belumlah aku menjadi seorang yang soleh dan soleh seperti yang engkau mintakan kepada Allah. Tak dapat ku balas setetes keringat yang terjatuh sebagai bukti pengorbananmu. Ku persembahkan ini sebagai penawar perihnya beban hidup yang engkau rasakan. Mungkin ini